kelompok-kelompok. Ya, kita lihat satu persatu. Kembali ya, kembali. Kita lihat dulu. Nih, masih ingat nggak? Ini kan? Ya. Jadi dalam membuat kalimat, ingatkan kembali, ya, yang masih kadang-kadang tidak pas ya buat kalimatnya itu, yang perfect ini. Ya, kalau untuk simple present tense, oke. Ya, present continuous tense, oke. Ya, ya, you can write down, ya, clearly. But perfect tense, ya, terus ada perfect continuous tense, ya, terus ada lagi perfect tense future. Nah, ini yang masih banyak yang keliru, ya. Coba diperhatikan lagi strukturnya. Nah, di sampingnya ada example-nya. Ya, oke. Beberapa hal, ini example-nya saya persiapkan simple sekali, ya. Oke, contohnya yang simple present tense itu tidak usah kita bahas ya, mudah. Ya. Yang continuous juga demikian. Karena ada yang mencampurkan membuat kalimat antara present continuous tense dengan perfect. Kapan itu present continuous tense? Kapan kalimat present continuous tense itu bisa kita pakai? Yang terjadi sekarang, Bu. Nah, sekarang tapi masih berlangsung. Berlangsung. Ya, jadi kalau disebut sebagai continuous itu masih berlangsung. Ya, contohnya kasus COVID, ya, pandemi saat ini masih berlangsung nggak? Masih. Nah, ya, coba Anda buat sekarang langsung ya, langsung catat untuk latihannya. Silakan Anda buat yang continuous nih. Ya, tolong saya kasih clue satu. Ya, topiknya adalah tentang COVID karena COVID masih berlangsung. Dan future continuous tense, ya, ada kan future continuous tense ini? She said that she would have done her work. Would have done. Maksudnya apa? Future perfect. Kalau future continuous saja, ada nggak? He will be playing. Nah, bagaimana dengan COVID saat ini? Kita terapkan langsung saja ke kasus COVID, ya, virus COVID. Coba, tolong dicatat. Nanti ini sebagai PR kita, bukan PR tapi tugas hari ini, ya, karena saya sambil melatih ya di dalam. Saya lepas nanti langsung silakan kerjakan satu ya kalimat tentang cerita tentang COVID. Ya, catat ya. Silakan catat dulu. Saya nanti akan memberikan tugas ini, kemudian saya akan menilai satu persatu. Tentang COVID, tidak yang simple present, ya, tapi present continuous tense, karena masih berlangsung. Ya. Tolong diberikan contoh kasus COVID pada tenses pada level present continuous tense. Ya, COVID masih berlangsung, COVID masih ada. Terus kedua, masih juga dalam COVID, silakan Anda nanti kalimatnya bisa satu-satu dulu, nanti kita akan sambung. Ya, ya. Continuous future tense. Ya, future continuous tense. Ya. Future continuous tense, ya, ini tentang COVID. Coba dicari. Future continuous tense tentang COVID. Ya. Nah, tapi COVID kemarin juga ada past tense. Nah, jadi tolong yang continuous tense, ya, present continuous tense, future continuous tense, dan apalagi satu lagi perfect continuous tense. Ya, karena masih continuous. COVID masih berlangsung. Sekarang tulis juga masih dalam kalimat COVID, ya, tentang past. Bagaimana COVID in the past? COVID in the past. Jadi past tense untuk kasus COVID. Terus past
perfect continuous tense. Karena ada, past continuous tense. Jadi mula-mula dengan past tense, ya, nomor 5 ini. Nomor 6, past continuous tense. Dan past perfect tense. Past perfect continuous tense. Bagaimana kalimat untuk COVID pada contoh-contoh past tense? Ya, apakah hanya COVID-19 ya already gone? Belum tentu. Ternyata masih ada continuous penyakit ini datang. Future apa? Oh, ada virus baru. Virus baru apa? Yang baru muncul ini Omicron. Ya. Nah, itu adalah future. Future tapi dia juga sudah muncul, mungkin di Indonesia belum, sudah muncul dan kemudian continuous. Itu ya. Oke. Nah, sekarang silakan Anda, kita nggak ini ya, nggak break room enggak ya. Kalau misalnya mau break room, kalau bisa break room, silakan kita bisa break room ya. Tapi kalau tidak bisa break room, enggak usah, kita bersama-sama aja di dalam satu kelas ya. Kalau tidak bisa, artinya kalau ada mahasiswa yang masih bingung ya tentang kalimat virus corona ini, ya, COVID ini, silakan bergabung dalam kelompok. Kalau Anda bisa break room, katakanlah break room 3 saja, 3 kelompok, ya, Anda bisa membuat bersama. Gimana Cindy? Kira-kira bisa nggak di break room? Nanti dicoba dulu, Bu. Nanti dulu. Halo, gimana? Iya, Bu. Cindy, Nadia, mungkin nggak? Belum mungkin ya, break room. Nanti dicoba dulu, Bu, buat break room. Oke, kalau gitu silakan semua mahasiswa mencoba dulu, ya. Nah, kalau misalnya ada yang bisa mendapatkan contoh kalimat, nanti langsung silakan share ya, share ini ya. Ya. Yang kedua, saya lanjut. Nih, ini masih ada contoh, ya, contoh-contoh, ya. Nah, di bawah ini Anda bisa melihat contohnya banyak sekali. Nanti saya akan kirim ya lewat WA group PPT ini. Nah, saya ingatkan contohnya untuk yang simple present tense. Di sini ada afirmatif, ada negatif, ada question mark. Ya, contoh juga. Nah, ini ada past, ya, past tense. Ya. Past continuous tense, was doing. Tadi saya katakan, COVID was doing. Dia masih ternyata. Ya, was karena past, ya, COVID-19 was doing. Berarti masih tuh. Ya, oke. Perfect simple, had done. Sudah. Ya. Oke. I had done. Tapi ternyata COVID-19 had been doing. Masih rupanya. Itu ya. Ini contoh-contohnya kalau Anda mau lihat nanti past. Dan future. Ya, kalau present ini untuk COVID-19 sebenarnya sudah selesai ya. Yang future will do. Ya, COVID-19 will do kemarin. Ya. Tapi sekarang continuous dia masih ya. COVID-19 will be doing. COVID-19 will have done. Ya, perfect simple. Tapi ternyata masih dia ya lampau tapi masih ya will have been doing. Silakan nanti Anda pilih untuk COVID-19. Nah, past continuous juga demikian. Ya, past continuous. Nah, sehingga nanti Anda nanti pada waktu melihat ya simple present ya, simple sentence atau menggunakan verb atau kata kerja yang bisa Anda pakai, perhatikan ciri-ciri simple present, simple tense dan seterusnya ya. Nah, ini masih simple tense. Ya, contohnya
Oke, ini ada contoh apa nih? Sekolah telah tutup dan menghentikan seluruh aktivitas. Apakah COVID-19 telah selesai dan sudah dihentikan oleh Satgas COVID bahwa kita sudah tidak usah khawatir dengan COVID-19? Nah, ternyata masih, ya. Nah, ini hanya contoh-contoh soal saja, ya, sehingga nanti Anda akan bisa melihat. Oke, saya kembalikan, ya. Nah, ini Anda bisa melihat yang ini atau ini. Ada pertanyaan dulu? Karena nanti kita akan membuat sentence tentang COVID aja. Ya, karena sekarang masih ini ya, masih booming. Jadi masih banyak contoh-contoh yang Anda bisa lakukan. Ya, jadi ini tugasnya sekarang, ya. Sampai jam berapa, Cindy? Kita punya ini tugas. Kalau untuk hari ini selesainya jam 11.40, Bu. Emang 2 ya? 2 sesi? Iya, Bu. Oke. Kalau 2 sesi, silakan buat sentence ya tentang COVID-19 ya. Oke. Buat sentence atau buat kalimat tentang COVID-19 ya. Tapi dalam bentar. Ya. Oke. Dalam bentuk kalimat past. Jadi pastnya itu past tense. Kemudian past continuous. Past continuous. Kemudian future continuous. Ya, continuous dan perfect. Perfect continuous tense. Ya. Masing-masing tolong setiap mahasiswa bikin untuk COVID ini masing-masing bikin 2. Maksudnya 2 itu ya bentuk kalimat past tense 2, past continuous 2, future continuous 2 dan perfect continuous tense 2. Ya. Nah, ini untuk masing-masing buat. Contohnya atau saya pindahin deh ya supaya nanti Anda tidak ini ya. Saya pindahin ke bawah. Untuk past tense ya. Nah, terus nanti untuk past continuous tense. Oke. Saya pindahin ya. Past continuous tense. Future continuous. Bikin masing-masing 2 kalimat. Sorry. Past tense. Terus perfect continuous tense. Ada ini lagi? Ada saran lagi? Ada saran lagi? Mahasiswa? Ada saran nggak? Nih. Dari yang ini ada saran nggak? Nih. Kita akan buat kalimat-kalimat ini. Ada saran? Halo? Present continuous. Present, oke. Present berarti di atas ya, karena dia pertama. Present continuous tense.
past tense, past continuous tense, oke. Terus future continuous tense, oke. Perfect continuous tense. Jadi yang continuous. Kenapa saya minta mahasiswa membuat continuous semua? Karena COVID ini masih berada di sekitar kita, ya. Kita tidak bisa menghindari. Nah, mari kita kolaborasi, ya. Kita kolaborasi, kita berpartisipasi, ya, bicara tentang kalimat-kalimat ini, ya. Nah, tugasnya setiap mahasiswa membuat kalimat, ya. Tugas setiap mahasiswa membuat kalimat, ya, dua kalimat, ya, untuk masing-masing ini. Masing-masing bentuk, ya, bentuk tenses. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi tambahannya? Oke. Ini semuanya kalimat pasif, ya. Kalimat aktif, ya. Jadi belum kalimat negatif atau interrogatif. Ya. Nanti kalau kalimat interrogatif baru nanti kita akan siapkan lagi. Bisa dipahami? Bisa. Bu, izin bertanya, Bu. Yes. Jadi Boleh. ini untuk tugas individu ya, Bu, bukan kelompok. Anda boleh mengerjakannya berkelompok, tapi nanti kalau kelompok, ya, hanya cuma 2 orang loh. Ya. Untuk pemaparan atau untuk mengirimkan tugasnya, ya, satu kelompok hanya boleh berapa? 2 orang. Karena saya khawatir seperti yang kemarin, ya, seperti yang kemarin banyak tugas-tugas itu 5 orang, 4 orang, ya. Begitu dicek, yang buat atau yang bisa cuma 1. Saya minta betul-betul nanti akan menjadi suatu latihan, ya. Oke, ya. Ada lagi? Jadi untuk kelompok itu satu kelompok maksimal 2 orang ya, Bu? Yes, betul. Ya, tapi Anda boleh, ya, diskusi bersama, silakan. Just for example, ya, you have present continuous tense. Satu kalimat tentang COVID. Contohnya apa? Present continuous tense. Anda lihat kan di contoh di atas ini. Gimana tentang COVID? Bahasa Indonesia dulu aja deh, boleh. Ya, bahasa Indonesia dulu boleh. Ya kan? Present continuous tense. Karena ada subjek, is, MR, verb, dan ing. Ya. Anda buat dulu kalimat Indonesianya, baru Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris. Boleh. Ya. Jadi ceritanya COVID itu bisa macam-macam. Dalam bahasa Indonesia misalnya. Ya. COVID masih ada. COVID masih menyerang masyarakat. COVID-19. Ya. Nah, akan hadir lagi apa? Tentang apa? Virus apa? Omicron. Oke, mungkin, ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Tidak Anda cari lagi. Ya. COVID sudah ya, mereda, tetapi masih ada. Boleh, silakan. Apalagi? Penanggulangan COVID masih terus berlangsung. Nah, ya. Prokes dalam rangka penanggulangan COVID masih terus disarankan. Itu ya. Nah, jadi Anda masih masih bergulat dengan kondisi yang continuous. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau ini contohnya, example-nya itu adalah he, I, she, ya, atau they, ya. Sekarang kita bicarakan tentang si COVID ini. Dan
ya, virus yang baru muncul, yang mau menyerang atau sudah mulai ya menyerang mungkin di negara lain, silakan. Oke, saya beri waktu 1 jam, ya. Sekarang jam 8.40 ya. Oke, jadi mungkin nanti 9.40 kita ketemu lagi. Oke? Ya. Tapi Anda enggak usah menutup ini ya. Tapi saya akan terus memantau walaupun saya sambil mengajar, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini yang pertama. Yes, ini yang pertama. Tensis ya. Jadi pelajari dulu tensisnya, tapi kita akan membuat karena apa? Nanti setelah ini saya akan ya menugaskan untuk Anda membuat naskah. Nah, ini ya. Tugas kedua ini PR nanti ya. Homework Anda ya. Homework untuk minggu depan. Nih, minggu depan ya. Apa? Mahasiswa dalam kelompok deh. Ya, dalam kelompok menyiapkan naskah. Ya, naskah atau cerita atau skenario dan silakan. Ya, pendek 100 word, 100 word. 200 word. Ya, 200 word ya. Tentang apa? Nah, ya. Jadi kelompoknya juga tidak boleh terlalu besar. Ya, maksimal 3. Anda kan ber-40 ya, 42. Cukup besar ini. Ya. Nah, Anda dalam kelompok menyiapkan cerita atau naskah 200 word. Saya tentukan judulnya ya, topiknya. 1. Masih virus corona. Masih virus corona. 19. Yang sekarang apa? Virus apa sekarang? Omicron atau Omicron? Halo? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah tahu, sudah baca? Oke. Ya? Virus baru. Ya, oke. Ketiga, Anda tinggal ini, ya. Ketiga, tentang prokes. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya? Apa yang harus kita lakukan dalam prokes ini? Masih berjalan. Prokes yang masih diberlakukan. Apakah masih 3 atau tetap masih 6? Ya. Ya. Kemudian ada topik ini topik pilihan ya. Tapi jangan semuanya numpuk di topik 1. Saya akan bagi. Karena kita punya 10 kelompok, ya kurang lebihnya 10 kelompok. Jadi saya akan berikan 5 topik dan nanti Anda masing-masing harus berbagi, ya harus kompak di sini. Ya, Anda sampaikan ya bahwa kami milih ini, kelompok kami milih ini dan seterusnya. Oke? Ya. Yang keempat, ada saran? Ada saran? Saya serahkan pada Anda saran. Halo? Ada saran nggak? Halo? Ada saran kah? Masa nggak ada saran? Mau saya bikinkan aja, ayo. Saran, coba. Satrio, sarannya apa? Topik, ada 2 lagi topik, ayo. Siapa? Oke, Nadia deh, Nadia. Would you like to give a 1 topic for us?
Nadia? Kayaknya karena lagi rame-ramenya itu pelecehan seksual di lingkungan kampus. Oke. Namanya apa bahasa Inggrisnya? Ini psikologi nih ya. Psikologi nih masalah ini ya. Psiko ya. Oke, silakan. Judulnya boleh. Coba nanti kita lihat dulu ya. You have English proposal or you have only have one topic for the pelecehan sosial. Ya. Oke, silakan. Ini masalah psikologi. Psikologi di kampus ya. Oke, silakan. Another one? Yes. Another one? If have it? Selain Nadia mungkin siapa? Ayo. Kisha? Agung? You have it, Agung? Putri ada saran, Bu. Oke, mana Putri? Apa sarannya? Di Gunung Semeru. Oke, jadi bencana ya. Ini bencana alam. Anda boleh meletusnya Gunung Semeru, eruption ya boleh. Erupsi mountain Semeru. Oke. Mau tambah? Cukup ini? Oke, gini aja. Apabila nanti Anda mempunyai topik baru, silakan bicarakan di WA ya, di WA group. Supaya nanti teman-teman yang lainnya bisa baca. Ya, Saputri, mungkin Anda punya ide baru ya tentang topik. Oke, so prepare ya for the scenario, or mungkin naskah pendek ya, atau mungkin juga the short story ya about COVID-19 yang masih terus berlangsung ya. Oke, COVID-19 ya bisa in the past atau ya masih berlangsung, bisa demikian. COVID-19 di antara atau yang masih berlangsung ya di kalangan masyarakat Indonesia ya. Oke. Virus baru ya yang apa? Yang menggegerkan atau mengkhawatirkan ya masyarakat, sehingga akan ada PPKM kembali ya. Nah, level 3 kalau jadi. Prokes yang masih diberlakukan karena masih ada virus ya. Apakah COVID atau yang baru. Nah, ini yang psychological effect ya, dan penanggulangan masalah psikologi di antara mahasiswa di kampus. Monggo silakan. Ya, mungkin siapa memilihnya dan akan ada, karena ini tidak mudah ya. Nanti harus ada pernyataan dari psikolog ya kalau kasus seperti itu. Tapi tidak apa-apa dicoba. In English loh ya. In English. Terus yang kelima tadi ada arahan tentang bencana alam. Eruption ya, mountain Semeru. Oke, silakan. Kalau tidak ada ini, tidak ada masukan, kita memulai. Oke. Bagaimana? Bisa kita mulai? Halo? Yang tugas bikin kalimat tadi kan, Bu? Yes, betul. Jadi ini tugas membuat, kalau yang ini adalah homework untuk minggu depan. Jadi satu minggu ya. Nah, sekarang yang hari ini
sampai dengan jam 11 berapa? Nadia, Cindy? 11.40, Bu. 11.40, cukup panjang ya. Sekarang masih jam 9 kurang 10, nah 20, 10 ya, 9 kurang 10. Ya, nanti sampai dengan jam 11. Berarti 2 jam ya, Cindy? Artinya kita 2 sesi dong? Iya. Kalau jam 11. Dijadikan 2 sesi bisa, Bu. Enggak, karena saya masih ini soalnya masih masih mengajar. Jadi nanti kan Anda kerja mandiri gitu. Iya, Bu. Oke, berarti nanti absennya juga 2 kali atau sekali-sekali gimana? Untuk hari ini 2 kali, Bu. Soalnya pertemuan kita masih kurang. Oke deh. Jadi pertemuan kita 2 kali hari ini. You have make it the absent ya, twice ya, 2 kali ya. Saya pun nanti akan memasukkannya, absen saya juga 8 o'clock until 11 ya, 11:40. Betul? 11:40. Gitu ya? Oke. Oke, thank you for your kindness ya. Saya akan masuk kelas dulu lagi ya. Dan saya akan tetap mengikuti Anda. Ini saya akan stop share untuk mengirimkan kepada Anda. Oke? Iya, Bu. Setuju? Oke, saya stop share dulu. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Ya, wait a minute please. Ininya apa ya? Kelompok kita apa ya? Lupa saya. Nanti Cindy chat, Bu. Cindy chat. Oke, sementara saya masukin ke sini dulu. Oh, Boleh ke sini dulu? boleh, Bu. Oke. Wait a minute please. Oke, yang lainnya sudah mulai berpikir ya, in group atau ini silakan bagaimana Anda membuatnya. Oke. Silakan mulai. Jadi untuk pengumpulannya ini batasnya jam 11.40 ya, Bu? Yes. Exactly, yes. Cindy, saya kirimkan dulu ke Anda. Nanti Anda teruskan ke kelompok ya, Cindy? Iya, Bu. Oke, karena saya belum menemukan ininya nama webnya. Penuh sekali saya. Sorry ya about this. Oke, everybody, ya. You send already, ya. I send already English grammar untuk exercise yang tadi saya sampaikan, ya, PPT-nya. Ya, Cindy will share for all of you, okay, in the WA group, ya. Okay, everybody, you can check, you can try to make a sentence, ya, by yourself first atau by kelompok. That's okay, ya, ya. Silakan, saya akan nanti saya akan kembali lagi jam 11 ya untuk ngecek. Oke, setuju? Ya. Oke, thank you. Saya akan kembali dulu ke kelas saya, ya. Oke, silakan. Tapi kita tidak akan ini ya, kita tidak akan menutup ya. Kita tidak akan menutup, ya. Cuma pokoknya kita hanya sementara untuk saya sementara melakukan tugas saya di sini. Anda melakukan tugas Anda. Kita akan ketemu jam 11. Oke? Thank you. Halo? Iya, Bu. Yes, thank you.